Hai, kembali lagi bersama saya Vita Rahmawati Putri di tugas-tugas perkuliahan semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai analisis GCG pada PT Telkom Indonesia. Nah, tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah tata kelola perusahaan yang diampu oleh Ibu Meilani Purwanti SEMSI. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vita Rahmawati Putri dari kelas C3 Akuntansi angkatan 2021 dengan NPM 1022114. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih GCG itu. GCG atau Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai yang berlaku secara umum. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih PT Telkom Indonesia itu. PT Telkom Indonesia Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintahan Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di BI dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Atau kita kenal dengan customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom menjadi lebih ramping dan lincah dan dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung dengan cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Nah, PT Telkom Indonesia mempunyai tujuan, visi, dan misi. Tujuannya diantaranya yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi pemangku kepentingan. Sedangkan misinya yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Nah, untuk misinya ada 3. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital yang cerdas berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang baik. Nah, pandangan PT Telkom Indonesia atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Aspek tata kelola perusahaan merupakan salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris. PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan tata kelola berstandar tinggi di Telkom Group sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta menunjang tinggi core value akhlak. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris secara aktif mengawasi serta memberikan saran atas berbagai aspek pengelolaan perusahaan, termasuk dalam hal manajemen risiko. Salah satu praktek tata kelola yang telah berjalan efektif selama ini adalah implementasi sistem namanya whistleblowing system atau kita sebut dengan WBS. Dan Dewan Komisaris terus mendorong penyempurnaan dari waktu ke waktu. Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan dapat mengidentifikasi dan meminimalisir potensi terjadinya fraud atau kecurangan, serta penyimpangan kebijakan atau pelanggaran internal. Nah, penerapan
Telkom pada tata kelola perusahaan yang baik. Telkom Group senantiasa terus menjunjung tinggi penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG, serta mengacu pada 8 prinsip pengelolaan perusahaan sesuai dengan penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. PT Telkom Indonesia meyakini bahwa tata kelola yang baik merupakan aspek utama yang akan turut memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan GCG di Telkom bertujuan untuk mendukung terwujudnya purpose, visi, dan misi, serta pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Selama periode 2022, PT Telkom Indonesia secara berkesinambungan berusaha memperkuat beberapa sektor yang dipandang signifikan, antara lain melalui penguatan organisasi maupun kompetensi audit internal dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Nah, prinsip dan landasan tata kelola perusahaan ini secara konsisten PT Telkom terapkan untuk memenuhi beberapa tujuan. Yang pertama, mendukung tujuan Telkom. Yang kedua, mendukung visi Telkom. Yang ketiga, mendukung misi Telkom. Yang keempat, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Yang kelima, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder pada Telkom. Nah, ini adalah hukum-hukum yang PT Telkom terapkan dalam prinsip dan landasan tata kelola. Nah, Telkom juga mengacu kepada pedoman-pedoman implementasi GCG, di antaranya prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD dan pedoman umum governansi korporat Indonesia yang dikembangkan oleh KNKG. Penerapan praktik terbaik GCG juga mengacu kepada ASEAN Corporate Governance Scorecard. Di internal, Telkom membangun landasan yang kuat dalam penerapan GCG bagi entitas anak yang diatur dalam surat keputusan direksi tentang pedoman GCG Telkom Group sebagai panduan bagi Telkom dan anak perusahaan dalam beroperasi dan bertransaksi sesuai dengan etika dan prinsip GCG. Nah, kita tahu ya prinsip GCG itu ada 5. Yang pertama, T. Tarif. Kita kenal dengan kata tarif. T-nya transparansi. PT Telkom Indonesia telah melakukan prinsip transparansi, yaitu mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material lainnya sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparan, dan juga akses informasi berbentuk website perusahaan, media cetak, dan press release perusahaan, pertemuan tatap muka dengan para investor, public expose, dan fresh gathering. Yang A-nya, ini tadi T, sekarang A kan tarif, TA. A-nya yaitu accountability atau akuntabilitas. PT Telkom Indonesia telah menerapkan prinsip akuntabilitas, di antara yang pertama, tersedianya piagam, panduan, atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Sekretaris Perusahaan. Yang kedua, melaksanakan mekanisme check and balance, kewenangan, dan peran dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, memiliki Key Performance Indicator atau KPI dan target operasional yang jelas. Tadi sudah T, kemudian A, sekarang R, TAR ya. R, responsibility atau tanggung jawab. PT Telkom Indonesia telah menerapkan prinsip responsibility di PT-nya. Di antaranya yang pertama, mematuhi undang-undang atau peraturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, standar pengajian, dan peraturan terkait lainnya.
Yang kedua, memiliki mekanisme prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga, memiliki fungsi pengelolaan legal and compliance yang bertugas untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat yaitu independensi. Kan TARI. Nah, ini I-nya, independensi. PT Telkom Indonesia telah menerapkan prinsip independensi, di antaranya yang pertama, menjalankan profesionalisme di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan regulasi serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Yang kedua, mencantumkan aturan-aturan atau wewenang pengambilan keputusan korporasi dalam board manual maupun anggaran dasar perusahaan yang menekankan pada independensi. Yang ketiga, memiliki kebijakan tambahan dalam pedoman tata kelola perusahaan yang berorientasi pada prinsip independensi, seperti kebijakan transaksi benturan kepentingan, larangan donasi partai politik, dan larangan hubungan afiliasi. Nah, yang terakhir F, tarif. T-nya tadi transparansi, A-nya accountability, R-nya responsibility, I-nya independensi, yang terakhir F-nya fairness atau kesetaraan dan kewajaran. PT Telkom Indonesia telah menerapkan prinsip yang kelima yaitu fairness. Di antaranya, pertama, menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menghormati hak pemegang saham minoritas. Yang ketiga, melarang praktik insider trading. Yang keempat, menerapkan manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard. Yang kelima, melakukan lelang terbuka, pengadaan barang atau jasa, dan mengimplementasikan e-procurement. Nah, penilaian PT Telkom Indonesia pada tata kelola perusahaan. Prinsip GSG yang diimplementasikan oleh Telkom mampu mendukung akuntabilitas dan meningkatkan keberhasilan usaha. Dengan penerapan GSG di lingkungan Telkom, dapat semakin meningkat nilai dan menciptakan citra perusahaan yang unggul ke depannya. Kedepannya, Telkom berkomitmen untuk melakukan penerapan atas governance secara menyeluruh, sesuai dengan regulasi yang terkait, di antaranya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Selain itu, tanggung jawab Telkom sebagai emiten yang melantai di BEI tidak lepas dari aturan yang diberlakukan oleh OJK. Telkom ikut serta dalam pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang diinisiasi oleh ASEAN Capital Market Forum. Parameter yang digunakan oleh pada ACGS dibuat berdasarkan prinsip OECD dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan-perusahaan listing di ASEAN. Nah, selanjutnya ada Dewan Direksi dan Dewan Komite. Apa sih Dewan Direksi yang pertama? Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris adalah salah satu organ perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang secara kolektif mengawasi jalannya perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan pelaksanaan prinsip GSG yang telah diterapkan di dalam setiap praktik bisnis Telkom. Nah, ada tanggung jawab. Nah, apa saja sih tanggung jawabnya? Yang pertama, tanggung jawab untuk direksi. Yang pertama, mengelola perusahaan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan independen. Yang kedua,
melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang ketiga, merumuskan dan melaksanakan strategi perusahaan. Yang keempat, mengelola sumber daya perusahaan. Dan yang kelima, mengembangkan usaha perusahaan. Nah, sedangkan tanggung jawab komisaris, Dewan Komisaris yang pertama, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, dan yang kedua, menjaga kepentingan pemegang saham. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis GCG pada PT Telkom Indonesia. Dapat dari kesimpulan bahwa PT Telkom Indonesia telah mencapai beberapa kesuksesan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Antara lain, yang pertama, Telkom telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam berbagai aspek pengelolaan perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab. Yang kedua, Telkom telah membentuk berbagai komite khusus yang independen untuk mendukung penerapan GCG seperti komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan komite resiko. Yang ketiga, Telkom telah menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, Telkom telah memberikan informasi yang relevan dan akurat pada publik. Data ini saya ambil dari web PT Telkom Indonesia dan laporan tahunan PT Telkom Indonesia tahun 2022. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Ditutup saya dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.